terakhir renungan malam terakhir renungan sebelum mereka pulang liburan. Ada beberapa ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih pesan-pesan nih untuk yang mau liburan ataupun yang masih tinggal juga di sini ya. Mari kita buka di Efesus. Di Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Kita baca silih berganti. Saya ayat 15. Sudah ketemu Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Saya ayat 15. Anda ayat 16, 17, 18 begitu selanjutnya sampai 21 ya. Mari saya mulai Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami membaca sebagian firman-Mu mengenai bagaimana kami hidup ya Bapa. Kami berdoa agar Engkau yang tuntun kami, para putri-putri ada di sini, supaya kami juga senantiasa mengingat pesan ya Bapak. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Siapa yang akan liburan pulang kampung? Wah, oh Ferida sama ini ya. Terus siapa lagi ada gak? Oh Kastri kan kerja. Siapa lagi ada? Tapi saya nggak ke kampung. Kamu mana? Di sekitar Jakarta Utara sini. Oh kerja gitu atau ke keluarga? Oh ada lagi? Ah ya oke, baik. Mungkin ada beberapa, ada yang udah semuanya banyak tinggal ya. Nah biasa liburan ini udah santai nih, udah lumayan santai ya. Liburan identik dengan kata santai, nggak mikir lagi, nggak usah belajar ya, kan capek ya belajar, capek juga kan belajar bolak-balik libur ya kan. Jadi liburan ini santai, nggak usah ngapa-ngapain, begitukah? Enggak ya. Jadi di sini dikatakan ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu kita dengan waktu yang orang lain di luar sama dengan setiap orang kan punya waktu, ya kan? Kalian memang lagi masanya mahasiswa, ya kan, mahasiswa. Kalau udah tahap jenjang udah kerja, itu hampir loh. Nggak ada yang namanya libur semester, nggak ada. Mereka tuh bahagia itu cuma libur lebaran. Itu pun lebaran tuh kan agak panjang ya, yang paling panjang kan lebaran ya. Itu pun 1 sampai 2 minggu, ada ya tergantung kantornya segala macamnya. Itu pun apa tau nggak? Libur lebaran crowded juga gitu. Maksudnya mereka libur tetap, maksudnya kalau mau ke jalan-jalan ramai juga gitu kan. Jadi susah gitu. Itu kesempatan mereka. Nah, saya katakan kepada kalian semua, kalian lagi sedang masanya masa-masa sebenarnya peralihan, kalian akan masuk ke masa-masa kerja. Oke, ini masa belajar yang udah hampir-hampir gitu kan. Hampir-hampir kalian selesai dan kalian akan masuk ke mana? Ke tempat pelayanan kah? Ke masa-masa benar-benar kerja gitu loh. Bukan masa-masa yang masih bisa kerja, bisa santai. Wah,
nggak ada beban gitu, belum ada tanggung jawab ya. Jadi kalian masih ada masa-masa. Jadi mungkin ada sebagian yang udah ya, sudah sambil, sudah ini. Tapi kalian kebanyakan kalian belum full. Intinya belum full. Apalagi kalau udah jadi ibu. Aduh, hidup jadi ibu itu saya juga udah ngerasain ya 10 tahun, 11 tahun gitu. Jadi ibu tuh kadang kalau tanggal merah pengen tidur lebih lama nggak bisa juga. Apalagi kalau udah punya bayi. Wah, itu nggak bisa. Nggak ada tanggal merah lagi kalau udah punya bayi. Tanggal putih semuanya. Punya bayi tanggal putih semuanya, nggak ada tanggal merah. Iya, jadi kalian itu nanti sebenarnya masa-masa sekarang inilah. Memang kalian belum tahu ya saatnya nanti gitu. Saat kalian menikah atau apa. Saat inilah sebenarnya masa-masa paling indah. Masa-masa kalian mendapat banyak pengalaman tanpa harus. Kalau sudah jadi ibu, jadi istri itu kan lebih nggak bisa kemana-mana gitu ya. Sekarang lah sebenarnya pengalaman kalian. Kalian mau melakukan apa sesuai dengan kehendak kamu tanpa ada yang mengontrol gitu kan. Kalau udah menikah kan ada suami yang bilang, aduh saya mau ini, oh jangan, nanti anak kamu gimana gitu kan. Kita juga masih udah mikirin gitu kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah saat inilah saat yang sebenarnya dipakai untuk kalian memperkaya diri ya. Dan saat liburan sebenarnya adalah saat yang paling tepat untuk memperkaya diri. Nah terutama kalau kamu pulang ke kampung halaman, saya mau ajak kalian baca di Amsal. Coba. Amsal 10 ayat 21. Kan kalian rencananya di sini kan mau jadi ibu gembala, jadi istri penginjil lah setidaknya dulu. Kalian harus ingat, kalau kalian pulang ataupun kalian masih tinggal di sini, Amsal 10. Nah, liburan ini juga adalah saatnya mempraktekkan apa yang kalian pelajari, ya. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Ingat, ini dihubungkan dengan bibir orang benar. Jadi, apa yang kita ucapkan saat kita pulang ke rumah? Apa yang kita ucapkan? Apakah kita berhati-hati? Ya, kadang-kadang kita, aduh, saya makanya mungkin ya yang dapat laporan waktu orang di Pulau Nias gitu ya, mendapat laporan kalau misalnya bulan Desember biasanya kalau pulang, itu biasa rusuh kalau bulan Desember pulang. Dia tuh si itu dari STT Grafe nggak Natalan. Wah, rusuhnya di situ biasanya udah rusuh Natalan nih, masalah Natalan kan kalau kelihatan dong. Kalau nggak Natalan tuh berarti nggak ke gereja kan, ya kan? Nah, lu kok kalau kamu nggak ke gereja, kamu pasti ditanya, lu nggak Natalan? Emang kamu katanya kuliah hamba Tuhan, malah kamu menentang kayak ateis. Nah, kan nanti perdebatan. Itu kadang-kadang nggak pakai bibir aja, udah bertentangan gitu ya. Nah, kadang-kadang memang bagus ya kita pergi bulan Juni, Juli, Agustus, sekarang kan nggak ada acara ya, nggak ada acara. Jadi kadang kita diam itu adalah emas, kadang-kadang diam itu emas ya. Jadi kita juga nggak usah cari masalah. Tapi kalau kita nggak ngomong juga, kamu nggak bisa menuntut orang kepada kebenaran. Memang kadang-kadang kita perlu strategi bagaimana kita maju untuk ngomong, tapi bagaimana kita mundur pada saat tidak perlu ngomong, ya. Jadi di saat liburan seperti inilah sebenarnya kalian ada yang pasti ada Tuhan kasih kurikulum masing-masing. Ada yang kita difokuskan misalnya belajar, oh iya kamu mengasah dulu kemampuan kamu di bidang apa, ya kan? Oh kamu mengasah, jadi udah bukan cuman belajar di kelas aja, jadi diasah sebenarnya di berbagai bidang. Oke, ada yang misalnya kamu kerja di suatu tempat gitu, kesabaran yang dilatih, ya kan?
atau kerajinan yang dilatih, ya kan? Atau kemampuan apa yang dilatih? Tuhan pasti punya rencana buat kalian. Namun seperti yang ada tadi di Efesus 5 ayat 15, ya kan? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu ingat. Kamu harus perhatikan bagaimana kamu hidup. Liburan. Jadi bukan berarti libur dalam memuliakan Tuhan, ya. Bukan berarti libur dalam memuliakan Tuhan. Jadi kalau dibaca di Efesus 5 ayat 15 ini, Efesus 5 ini, kamu akan baca di ayat 18 itu ada dibilang mabuk oleh anggur, ya kan? Jadi artinya kayak suka-sukalah hidupnya kayak saya, terserah saya mau hidup. Ini kan hidup saya. Oh, oke. Gitu. Tapi kamu jangan lupa, kamu harus memuliakan Tuhan. Hidup kamu terserah, benar. Tapi ingat, kamu bawa nama Tuhan. Dengar apa? Oh, katanya ini sekolah teologi paling alkitabiah. Orang itu paling suka cari kesalahan orang. Itu nggak usah nggak usah dipungkiri. Di Alkitab aja bilang, hai kamu tidak melihat balok yang ada di mata kamu, tapi kamu bisa melihat selumbar yang ada di mata orang lain. Itu dari Alkitab aja udah tahu bahwa orang biasanya akan cari-cari kesalahan orang lain. Dia lupa sama kesalahan dia sendiri. Ya, jadi kamu kalau pergi keluar, saya tahu pasti akan diomongin, ya. Misalnya kerja, wah dia kerjanya begini. Pasti yang dikeluhkan pertama adalah kadang-kadang kesalahan kita nih. Lelet, misalnya lelet, nggak bersih, apa aja semua keluar. Itu gunanya kita belajar sabar. Belajar sabar, mau dibentuk. Oh ya, orang lain bilang saya lelet. Mungkin kita memang lelet. Oke, kita latih lebih cepat lagi, kan gitu. Jadi tapi jangan kita tersinggung gitu. Jangan tersinggung, ya. Jadi memang itu udah namanya bagian dalam kehidupan. Sama lah, kamu juga kan kadang-kadang suka juga ngomongin. Nah, ngomonginnya bukan di depan, pasti ngomonginnya di belakang gitu kan. Nggak berani ngomongin di depan, cuma saya doang yang berani ngomongin di depan gitu. Jadi liburan itu bukan artinya libur dalam memuliakan Tuhan. Jadi tetaplah memuliakan Tuhan, walau dalam situasi apapun kita tetap memuliakan Tuhan. Oh iya, kita dalam yang keadaan yang kayak terjepit, kayak kita di dalam situasi yang tidak mengenakan, minta pertolongan sama Tuhan. Yang penting kita tidak salah gitu. Kalau orang lain bisa bilang kita salah, berseru pada Tuhan. Tuhan yang akan membela kita lah intinya. Tuhan yang akan membela kita. Mungkin kita rasanya terkena fitnahan gitu, atau terkena fitnahan gitu kan. Nggak usah takut. Kalau kita merasa kita lurus di hadapan Tuhan, nggak usah takut, ya. Nah, jadi kita harus tetap dalam memuliakan Tuhan, ya. Dalam memuliakan Tuhan, dalam situasi apapun. Dalam liburan ini juga, ya. Jadi dalam liburan ini saya harap semuanya tidak bermalas-malasan. Santai boleh gak? Boleh santai, tapi nggak boleh bermalas-malasan. Bermalas-malasan apa bedanya dengan santai? Oh iya dong, kalau bermalas-malasan aja malasnya 2 kali. Malasnya udah 2 kali nih, udah double, super malas itu artinya, ya kan? Nah, bermalas-malasan itu, jadi kalau misalnya gini, harusnya kamu lagi liburan yang biasanya sibuk belajar lihat buku gitu kan.
Sekarang coba kamu lihat sekeliling, kamu kan masih nggak lihat buku lagi gitu. Mungkin udah ada lah buku yang dibaca gitu, tapi lihat sekeliling, waduh banyak debu. Jangan bermalas-malasan kalau lihat debu. Santai bersihin debunya, santai aja bersihinnya. Kan bisa gitu, ya kan? Tapi nggak boleh bermalas-malasan. Jadi santai sambil mengerjakannya, santai-santai nggak apa-apa, ya kan? Tapi bukan bermalas-malasan. Ya, lagi pura-pura sampai ketiduran. Udah itu bermalas-malasan. Jadi udah pura-pura gitu, nggak peduli gitu ya. Jadi coba dalam liburan ini fokusnya bukan belajar. Jadi fokusnya ke yang lain ya. Kalau kamu lihat apa yang nggak bersih, bersihkan. Lagi apa, kerjakan gitu ya. Jadi apa yang kamu bisa lakukan, bukan jangan bilang oh lagi libur nih, boleh nih, nggak usah kerjakan apa-apa, one day full without doing anything. Sampai nggak mikir, atau sampai nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah bergerak dari mana-mana. Besoknya langsung lempar, tumbang, sakit mah, sakit kepala langsung bilangnya gitu kan. Nggak boleh ya. Jadi kita bukan orang yang seperti itu ya. Kita harus melatih diri bagaimana kita harus semangat, tetap memuliakan Tuhan walaupun dalam liburan. Nah juga habis itu dalam liburan bukan berarti tidak belajar atau melupakan apa yang dipelajari. Iya kadang-kadang ya. Saya juga pernah mengalami, kan pernah jadi mahasiswi. Belajar paling panas itu belajar Yunani. Itu belajar paling ini, rasanya tuh kayak udah ini komputer itu udah dipakai gitu ya. Kadang-kadang belajar Yunani itu gini, udah ngerjain tidur sampai 15 menit kaget. Udah tidur. Jadi belajar gitu kan. Terus habis itu saya punya pengalaman, dulu dosen saya adalah Pak Steven. Jadi pengalaman saya gini, dulu waktu itu Yunani itu dibagi 3 karena masih 2 SKS. Jadi waktu itu Yunani 1 dan 2 gitu ya. Dan Yunani 3, waktu itu saya ambil Yunani 3 itu bareng dengan Ibrani 1. Jadi Yunani 3 itu waktu itu memang waktu itu muridnya siapa aja ya, saya lupa. Pak Andrew ada gitu. Itu benih-benih cinta itu timbul di sana. Pak Andrew, Bu Susan, siapa lagi ya? Kayaknya ada beberapa lagi. Saya udah lupa karena saya ingatnya cuma Pak Andrew. Ya baiklah beberapa ya. Jadi habis itu Yunani 3 ditantang sama Pak Steven. Oke, kalian kan sudah Yunani 3. Saya kasih ujian mid test waktu itu, saya ingat. Mid testnya itu open book. Wah, semua berbinar-binar. Open book, ujiannya kapan lagi? Yunani, gak usah hafal. Tapi memang dia bilang cuman tantangannya open book itu untuk yang vocab, untuk yang grammar itu nggak open book, closed book juga. Nah open book itu pas ditranslate, pas diterjemahkan. Waduh itu jebakan ternyata ini jebakan. Jadi yang ini udah lewat. Jadi ini open book nih translate-nya. Nah kalau sekarang ujiannya tuh dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia kan. Yang ini ditantangnya tidak terbalik dari bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Open book. Judulnya sih kayaknya enak ya, open book. Oke. Kayaknya itu baru apa namanya? Kan kalau open book kan dari bab 1 sampai bab berapa ya? Sampai bab 25 saya lupa juga. Ya ampun, ini pasti kan juga nih kasih soal 5 soal doang. Tapi kita semua udah stres sampai soal kedua. Sampai semua kayaknya nyerah nih. Gila ini dikasih soalnya. Sampai rasanya tuh panasnya minta ampun. Padahal udah open book gitu.
ternyata kita meremehkan open book. Nah, saya cuma ingin memberitahu kepada kalian, kadang-kadang dikasih apa? Judul liburan, ya, liburan. Kita kadang-kadang melupakan, nggak usah lah, kita udah capek nih, nggak usah terlalu ini kan kayak open book gitu ya, kayak open book gitu, nggak usah terlalu capek-capek apalah yang lain gitu ya, nggak usah. Tapi kita lupa gitu. Nanti kalau udah saatnya masuk kelas, kita tuh kayak kalang kabut gitu, udah lupa. Oh ya, waktu itu gimana ya caranya ya belajarnya? Apalagi udah mau ujian, kita melupakan. Karena apa? Kita saking santainya, saking kita tidak mempersiapkan diri lah ini. Kadang-kadang liburan itu bikin kita melupakan sesaat melupakan sesaat kita itu harus berjuang, harus tetap berjuang gitu. Nah, sama, kita liburan bukan artinya tidak belajar atau melupakan yang dipelajari. Ya, sekarang saya sih ada lupa-lupa dikit sebenarnya yang dipelajari dulu ya, udah lupa-lupa gitu. Tapi tidaknya kita masih ada punya konsep yang utama gitu. Kalau bisa dikembangkan bagus, dikembangkan terus ya. Kembangkannya itu, jadi makanya saya bilang yang di dalam kelas itu hanya dasar, ya kan, dasar. Oh iya, kalau kalian mau membaca ini harus dihubungkan dengan ini, atau justru dalam kelas itulah kalian mendapatkan informasi-informasi yang bagus ya, informasi-informasi yang bagus. Misalnya, oh ini apa, root ini siapa sih yang nulis? Nah kan ada, ya kan, biasanya ada apa tuh namanya, pengantar ya, pengantar PL. Biasa pengantar PL kan siapa penulis kitab-kitab. Nah, terus kenapa sih kok kitab ini, kitab Markus itu masuk dalam Injil gitu ya? Itu semuanya. Kalau nanti suatu saat kita bisa membantu pelayanan dalam hal seperti itu, boleh ya kan? Nah, kita kan nanti pelayanan boleh ke arah sekolah minggu, ke remaja juga boleh ya kan? Jadi kalian juga harus ingat-ingat gitu loh, dasar-dasar yang boleh, yang bisa, yang gak boleh sebenarnya dilupakan gitu ya. Yang benar-benar itu memang buat nanti pengetahuan kalian untuk ke pelayanan gitu ya. Jadi liburan itu harus malah mengimprove apa yang sudah dipelajari. Oke, yang ketiga, liburan itu artinya bukan kamu bisa sesuka hati, suka-suka. Saya mau ngapain ya? Jadi kita coba baca di Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah setan. Iya, masa muda adalah masa senang-senang. Saya mengerti. Masa dimana kamu pengen tertawa lepas dengan teman-teman, jalan-jalan dari ujung sana ke ujung sini. Kalau nggak ada uang, jalan kaki, bodo amat. Nggak makan juga nggak apa-apa, yang penting jalan. Mau ditutup di sini, jalan lagi ke sono. Jalan. Iya, betul. Memang nggak apa-apa, bagus.
jalan. Nggak gampang jalannya, gitulah intinya, nggak gampang jalannya. Apalagi ngumpul sama teman-teman, itu kan memang itu masa terindah loh. Ngumpul sama teman-teman itu masa terindah loh, saya kasih tahu. Apalagi mau ngumpul sama teman-teman bawa anak. Nggak mungkin lagi, ya kan? Jadi kalian kalau memang mau liburan pada saat seperti ini boleh, ya kan? Tapi ingat, kamu kan udah bukan cuman anak SMP, SMA, tapi kamu mahasiswa, kamu punya tanggung jawab, ya kan? Mau liburan, silakan, ya kan? Tapi ingat tanggung jawab kamu, nggak boleh sesuka hati. Ya, turuti keinginan hatimu dan pandangan matamu. Saya juga tahu kalian suka jalan-jalan ke mall, gitu ya. Iya, ya anak muda memang gitu ya, jalan-jalan ke mall. Orang tua aja demen cuci mata. Orang tua aja demen cuci mata, ya kan? Nah, sebenarnya saat-saat kalian masih muda adalah masa-masa paling indah, ya. Nanti ada yang pulang kampung, ada yang pulang ke rumah, ada yang masih di sini, pasti ada curi-curi mau jalan-jalan ya. Ya, pasti dong. Nggak mungkin enggak. Iya. Di mana kamu curi-curi? Baik. Di mana kalian jalan-jalan gitu ya? Ya kalian harus ingat bahwa kalian itu bawa nama Tuhan ya. Kalian bawa nama Tuhan, kalian memang saatnya boleh jalan-jalan. Tapi karena kalian tinggal di asrama, kalian ingat peraturan. Tetap ingat peraturan. Kalian harus izin ya, izin dulu. Kalau nggak dikasih izin, jangan sedih. Lain kali datang lagi izin lagi. Pasti dikasih lah ya lain kali ya. Oke, jadi kalian harus ingat, tetap selalu ingat kalau memang saatnya kalian liburan, kalian bersukaria sebagai kaum muda, bersenang-senang menikmati masa muda kalian, karena memang masa muda itu tidak bisa kembali lagi. Nanti kalau kalian sudah ke tahap berikutnya, kalian akan bertanggung jawab pada saat tahap berikutnya itu, ya kan? Oh, kalian pada saat liburan kalian hanya bersenang-senang, atau pada saat kuliah kalian tidak fokus. Ntar pada saat pelayanan nggak bisa liburan. Kalian tidak fokus, tidak mendapatkan apa yang maksimal sebenarnya, ya kan? Happy doang, tidak mengambil banyak hal di dalam sini untuk nanti kalian ke jenjang pelayanan berikut. Yang rugi siapa? Kalian cuma santai, itulah biarin aja lewat 4 tahun, 5 tahun. Tidak melihat fokus utama kalian adalah sebenarnya belajar. Ya. Jadi liburan happy. Tapi kalau kuliah juga happy. Enggak ada perubahannya gitu. Nah, gimana? Kalian ini mempersiapkan diri loh untuk ke jenjang berikutnya dan tidak bisa diulang. Oh iya, di sini ditulis suka cita aja, terserah. Kamu mau ngapain terserah, tapi ingat kamu punya tanggung jawab. Ya. Senang-senang harus, memang kalian boleh senang-senang, tapi harus dibarengi dengan segala sesuatu kalian sadar diri bahwa kalian ini mempersiapkan diri. Dan nanti kalau kamu sudah melewatin waktunya itu, seperti misalnya nih Kayuni, siapa yang udah tanggung jawabnya udah nggak bisa kembali lagi kayak mahasiswa, ya kan? Sudah tidak bisa lagi. Ini contoh real aja, ya, contoh real aja. Seperti saya lah. Saya kemarin tuh happy gitu. Sekarang ada menyesalnya? Ada, pasti. Ada.
Gitu. Ada. Tapi saya makanya karena saya ada penyesalnya, saya mau kasih tahu kalian, jangan sampai kalian menyesal lebih besar lagi. Pada saat seperti ini, masa kalian ada di sini untuk mengambil namanya perlengkapan senjata Allah, atau memang kalian nanti perlengkapan senjata Allah yang nanti khusus untuk wanita ya kan, nggak kalau pria kan pasti lebih ya kan, lebih lagi, tapi wanita gitu. Perlengkapan kalian yang kalian bawa maksimal nggak sih kalian lakukan di sini? Ya, jadi apa yang sedang kalian pelajari maksimal, pelajari dengan maksimal. Pada saat liburan, ya lepas penat sebentar gitu. Yang penting kalian pada saat kalian kuliah itu harus maksimal. Maksimal, lagi ujian belajar sampai ini asap ngumpul. Gitu. Saya ujian Yunani, saya itu kecewa loh kalau saya periksa itu. Saya dulu ujian sambil ngajar, kan saya ngajar anak gitu ya. Sambil ngajar, sambil bolak-balik. Saya nggak pernah santai sedikit pun, tapi saya nilainya bagus. Saya sekarang agak kecewa dengan kelas Yunani ini. Kadang-kadang, kenapa ya? Gitu. Kenapa? Gitu. Apalagi kalian kadang-kadang nilainya 70, 60. Kalau saya menantang diri saya tuh pasti 80 atas. Hampir jarang 70. Kalau udah 70 tuh saya langsung sedih banget. Ini artinya saya nggak berusaha. Nilai itu bukan artinya, jadi kadang-kadang gini, orang kan dibilang, oh nilai itu bukan segalanya dari suatu ini kan, dari suatu kuliah gitu atau gimana gitu. Tapi nilai itu parameter usaha kalian, ya kan, usaha kalian. Baiklah kalau misalnya saya lihat nilai saya, parameter, kamu punya parameter kamu berapa, ya kan? Saya biasanya, kalau saya dulu, makanya saya nggak wisuda ya. Saya ngambil kelas yang saya suka, ya kan, kelas saya yang suka. Tapi hampir semua lah ya, ambil kelas yang kamu pikir bakal menyenangkan gitu kan? Kan nggak mungkin kan, ambil kelas yang kayaknya ini bakal penderitaan sengsara di dalam kelas itu. Ya mungkin kita juga nggak tahu ya. Ada juga 1-2 kelas yang saya menyesal gitu masuk di dalamnya, sama seperti yang waktu itu saya cerita. Dalam satu dosen itu hanya tiap minggu kelas itu hanya merendahkan wanita. Aduh, itu benar-benar kelas itu sengsara banget itu, benar. Saya masuk kelas itu benar-benar sengsara. Tiap hari itu kayaknya rasanya mau nahan marah sama dia. Bayangin, masa wanita dibilang itu, kalau wanita, kenapa wanita nggak boleh jadi gembala? Semua kan bingung. Itu kalau wanita itu cari perhatian. Biasanya dia suka datang paling terlambat. Buka pintu, semua lihat ke belakang. Siapa yang datang? Ya kan? Perhatiannya tidak lagi fokus pada yang di depan, fokus pada dia. Itulah wanita, suka cari perhatian. Sudah gitu, sekali dia masuk, keteplak. Bunyi haknya. Semua orang lihat dia lagi. Dari ujung pintu sampai duduknya teplak ke depan lagi. Coba bayangin. Sekarang ada yang suka pakai ini hak. Nanti di kelas ada yang begitu lagi jalan-jalan, oh ini jadi jalan-jalan inspirasi. Inspirasi dari khotbah Ibu Nana ini, kita melakukan survei. Udah gitu, sekali duduk dia simak rambutnya.
Ya ampun nih wanita. Itulah mengapa wanita tidak bisa jadi gembala, karena dia cari perhatian dulu. Dia tolong dong, jangan begitu dong. Itu kan nggak nyambung ya. Jadi gembala sama sikap kayak gitu. Kadang-kadang saya bingung, kenapa dia ngomongnya begitu ya? Dia tuh kadang-kadang memang ada 1-2 kelas memang yang kalau kamu masukin, memang ada yang kayak gondok ya. Gondok ini kayaknya nih, jadi sama guru ini nggak boleh lagi masuk. Jadi saya bilang, jadi memang contoh yang dia berikan, ya benar apa adanya, bagus ya sebagai wanita. Tapi sesekali lagi gitu, sekali lagi, walaupun begitu, kasihlah contohnya itu bukan standar menjadi gembala gitu loh. Itu bolehlah guyon-guyon gitu segala macam, tapi tolong dong itu jangan ini kan ya, jangan dijadikan fokus gitu. Jadi memang sih kadang-kadang masuk kelas dapat banyak pelajarannya ada yang boleh diikutin, ada yang dijadikan ini disimpan ini buat nanti. Buat nanti contoh yang aneh-aneh gitu ya. Jadi selama kalian nanti liburan, kalian fokus pada perintah Tuhan untuk selalu ingat bahwa kalian membawa nama sebagai mahasiswi GITS ya, bawa nama mahasiswi GITS. Itu udah pasti nggak akan lepas, ya kan? Seberapapun baiknya kamu, seberapapun buruknya kamu, itu nggak akan lepas dari status yang sedang kalian pegang. Nah, sebelum saya tutup khotbah ini, singkat aja karena kalian mau liburan. Kita buka di Amsal 6. Di Amsal 6, jadi ada berbagai nasihat. Tapi saya nggak mau baca semuanya, yang gampang-gampang aja. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ini sudah pasti standarnya. Kalian sudah tahu bahwa kalau libur biasanya santai dan biasanya ke arah temennya santai. Ya, temennya santai, malas ya. Jadi saya bacakan agar kalian selalu ingat. Ya. Hai pemalas, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya akan penguasanya, ia menjadikan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kadang kita berkata pada Tuhan tidak akan memberkati saya, tapi kamu lupa bahwa berkat itu datang pada saat kita juga bekerja, ya. Dan juga berikutnya di ayat 16 sampai 19, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Oke, jadi ini adalah misalnya kamu udah keluar nih dari asrama, tidak ada peraturan, biasanya kan gitu. Biasanya saya dikekang peraturan. Sekarang bebas di rumah sendiri, ya, di kampung sendiri. Tapi ingat, peraturan kalian itu sebenarnya bukan di asrama. Peraturan kalian itu di hati kalian, ya, di hati kalian. Tuhan mengatakan, ya, ini kadang-kadang sedih juga untuk mengakui banyak mahasiswa-mahasiswi yang jatuh itu pada saat liburan.
pada saat pulang ke kampung, dia melupakan, seolah-olah melupakan benar-benar tujuan hidupnya. Saya juga nggak tahu kenapa dia lupa. Kenapa dia amnesia gitu tiba-tiba. Tapi melakukan kayak seolah-olah gini, kayak oh saya sudah dikekang, saya sekarang pulang kampung bebas, sebebas-bebasnya. Bukan gitu. Itu saya sedih loh. Kadang-kadang malah melakukan melakukan kesalahannya sampai harus diskorsing, sampai harus dikuatkan itu pada saat kebanyakan fasilitas. Apalagi pada saat yang bukan di asrama. Pada saat bukan di asrama, pulang kampung kah atau apa, itu banyak sekali. Jadi saya ingin memberi pesan, mau Anda pulang, mau Anda kemana, kalian harus ingat status kalian yang bukan cuma mahasiswi kids. Kalian ingat kalian adalah anak Tuhan. Anak Tuhan. Jangan lupakan status itu minimal. Ya. Oke, jadi mahasiswi kids berat, banyak peraturan. Inilah itulah. Tapi anak Tuhan. Kalian harus ingat, kalian sudah keluar dari asrama, tapi kalian masih ada status adalah yang paling tinggi adalah anak Tuhan. Jadi jangan lupakan itu. Nah, dimanapun kita berada, dimanapun apa yang kamu lakukan, apa yang kamu mau kerjakan, ingat itu anak Tuhan. Itu yang terutama. Nggak usah mikirin yang lain. Selama ini mungkin aturannya nggak boleh masak, ya spree gitu. Pulang kampung, masak sampai mukbang. Biar pembalasan. Ya nanti ya. Ya kadang-kadang kan gitu. Ini kan contoh cuman makanan ya. Ada yang lain gitu loh. Ada yang sampai melakukan dosa. Ini contoh aja gitu. Contoh yang lucu. Saya nggak mau kasih contoh yang jelek supaya nggak dicontoh. Ya, itu cuma contoh. Kasih tahu. Ya, jadi ada memang peraturan di sini yang rasanya tuh saya pengen lawan gitu ya. Saya pengen lawan di sini. Ini aturan apa ini gitu kan? Gitu loh. Tapi ingat, kalian pulang ke tempat pelayanan, ke rumah, kemana aja pokoknya, kalian harus bawa namanya kalian itu anak Tuhan. Itu aja udah cukup supaya kalian sekali ingin melakukan yang mungkin seperti yang dibawa lah, seperti yang tadi saya bacakan lah, seperti yang lain-lain, kalian ingat ada Tuhan yang membuat aturan, bukan cuma asal. Ya, ada Tuhan yang memberikan aturan itu di dalam hati kita masing-masing. Jadi baiklah, liburan kali ini kalian lakukan hal-hal yang berguna. Kalian ingat kalian masih fokus harus menambah maksimal mengerjakan apa gitu. Apa yang target kalian lakukan? Ingin membacakah? Menyelesaikan apa gitu? Ya, itu bikin kue sampai 10 kilo. Nggak ada yang makan ya, udah pada pulang kampung bu. Ataupun kalian mau melakukan apa, kalian ingat kita itu anak Tuhan. Oke, baik, mari saya ajak kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau pimpin kami selalu dalam hidup kami. Biarlah rasa syukur kami selalu kami panjatkan padamu, sehingga kami selalu ingat bahwa Engkaulah yang memberi kami kehidupan, dan Engkaulah selalu yang melihat kami melakukan apapun. Dan tolong kami Tuhan, dari
daring di rumah, tapi kami bertekad untuk selalu ingat akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.